Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana fi madadihi wa surali fid dharaini amin. Kemarin kita baca makalah yang nomor 2, tapi belum selesai. Senajan belum selesai, ada empat hal yang bisa kita petik dari apa yang kita pelajari kemarin. Jadi setiap kita pertemuan mencoba untuk merefresh ulang, mengingat kembali apa yang kita pelajari yang kemarin. Barangkali kita masih ingat atau kita sudah lupa. Yang pertama adalah sering-seringlah duduk dengan ulama. Duduk dengan ulama itu bisa kita sowan kepada ulama, bisa kita menghadiri majelis ilmu yang diadakan oleh para ulama. Karena dengan ilmu semua perbuatan ibadah-ibadah kita itu akan diterima oleh Allah. Kita melakukan ibadah apapun kalau tidak didasari oleh ilmu, susah untuk diterima oleh Allah itu. Sholat nggak tahu bagaimana caranya sholat, sholat nggak tahu bagaimana rukun sholat, sholat nggak tahu bagaimana caranya wudhu yang baik dan benar, itu susah diterima oleh Allah. Maka dasar utama setiap perbuatan apapun itu adalah ilmu. Kuasai ilmunya terlebih dahulu. Sama dengan begini, jenengan punya HP ya? Ada yang nggak punya HP di sini? Setiap hari dicas nopo boten? Setiap hari dicas. Lah manusia itu, kita kalau jauh dari ulama itu hati kita kering. Ibarat HP baterainya sudah lowbat atau mati, sehingga kemudian butuh dicas. Gimana caranya ngecas? Duduk dengan ulama, sowan dengan ulama, ketemu dengan ulama, itu adalah salah satu ngecas ruh yang ada dalam diri kita agar hidup kembali. Jadi kalau kemudian hanya sekedar dibiarkan mati, maka semua upaya-upaya yang baik yang akan masuk dalam diri kita itu susah akan kita terima. Yang kedua adalah seringlah mendengar petuah-petuah hukama. Hukama itu para ahli hikmah. Karena Allah menghidupkan hati orang, hati siapapun itu, lebih khusus pada orang itu, dengan nur hikmah. Ini nanti kaitannya dengan yang akan dibaca. Dengan nur hikmah. Yang ketiga adalah orang yang sering kumpul dengan ulama, sering mendengar petuah-petuah ahli hikmah, perlahan tapi pasti akan memiliki akhlak yang mulia. Karena mendapatkan pancaran cahaya makrifat, pancaran cahaya keagungan Allah yang sudah ada di dalam hati ulama dan para hukama. Sama dengan kemarin yang saya bilang, kalau kita sering kumpul dengan orang pedagang minyak wangi, sedikit banyak kita pasti akan kecipratan wanginya. Kalau kita kumpul dengan para ulama dan hukama, maka sedikit banyak kita akan kecipratan pancaran-pancaran nur makrifat dan pancaran-pancaran nur keagungan Allah. Ojo ado-ado. Jadi kalau orang jauh pada ulama itu, sesuk itu kate gandol nang sopo. Kalau kita mengandalkan amal kita masuk surga, orang mungkin. Kita 24 jam ibadahnya berapa hari, berapa jam sih? Dari 24 jam itu kagian turun ya Pak. Tidur kita itu minim lah 8 jam. Kalau kita mengambil rata-rata ya 8 jam. Sholat kita ambillah hitungan yang fardu.
Fardu kita sholat duhur, asar. Duhur berapa menit? 5 menit? Itu kalau sampai. Saya ambillah paling rata-rata 10 menit. Duhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit. Sudah berapa menit, Pak? Berapa? Hanya 50 menit sampai 1 jam. Hitung sendiri sama. Gak sampai 1 jam. Dalam 24 jam kita maksimal itu kalau kita ambil rata-rata 10 menit, hanya 50 menit kita beribadah kepada Allah. Iling. Belum lagi kalau kita sholat ingat hutang. Belum lagi kalau kita sholat ingat macam-macam lah. Belum lagi itu. Nah, terus apa yang mau kita bawa? Amal apa yang kemudian kita bawa? Gak bisa. Makanya kalau kita sadar dengan itu, sering-seringlah kemudian ketemu dengan para ulama, sering-seringlah kemudian ketemu dengan ahli hukama. Karena orang yang ngaji begini ini saja, mau paham, mau enggak, mau tidur, mau enggak, mau nyatet atau tidak, hadir dalam satu majelis ini saja, itu ganjarannya luar biasa. Salah satunya kemudian 70 tahun kemudian kita mendapatkan pahala ibadah. Jadi 70 tahun lah kita ditambah, setiap kita kajian itu 70 tahun umur kita tambah, dan itu adalah pahala semua, nggak ada tidurnya. Nah, itu dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain 2-nya. Yang keempat adalah yang bisa kita ambil untuk memperbaiki akhlak kita, memperbaiki santunan ucapan kita, ucapan yang santun, ucapan yang baik, itu tidak belajar dengan retorika, tidak belajar logika, tidak usah belajar sastra, enggak. Kalau dalam ahli hukama ya. Gimana caranya kita memperbaiki akhlak kita, memperbaiki bahasa kita yang keluar dari mulut kita itu? Maka kunci pertama adalah perbaiki hatinya. Kalau hatinya itu baik, maka secara otomatis bahasa yang keluar dari lisan-lisan kita itu pasti akan baik. Dan pasti perbuatan-perbuatan yang ditampilkan dalam keseharian itu juga akan baik. Jadi nggak usah kaget pada orang, seandainya ada orang yang jarang ke masjid, kemudian kita temui di jalanan, tapi santunnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Bukan orang yang belajar sastra, bukan orang yang belajar bagaimana caranya A, B, C, bukan. Tapi bagaimana caranya untuk membersihkan hati, sehingga kemudian apa yang keluar dari badan kita itu juga bisa menjadi baik. Oleh ketemu akeh wong misah misuh nanti misah misuh di mana-mana, cuman adu domba dan lain sebagainya. Problemnya bukan pada wilayah mulutnya, tapi problemnya berada di dalam hatinya. Ini problem. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Kemarin kita diingatkan bahwa hati yang baik itu kemudian akan melahirkan bahasa yang baik, akan melahirkan karakter yang baik, akan melahirkan perilaku yang baik. Wakana Suhrawardi, wakana dan ada Suhrawardi. Siapa Suhrawardi? Ini nama orang. Yatawafu, bertawaf fi ba'di masjid Khaif, di sebagian masjid Khaif, di Mina, di Mina. Yasoffahul wujuh. Jadi ada seorang ulama yang bernama Suhrawardi. Suhrawardi ini
ulama yang terkenal yang ada di Iran, di Persia pada waktu itu dan sekarang itu Iran. Dia cerdas, mulai kecil dia cerdas. Sehingga kemudian pada umur 36, kita sudah lebih ya rata-rata 36. 36 dia sudah memiliki karya luar biasa, dan 36 dia kemudian dihukum mati. Kenapa? Karena Suhrawardi dengan pemikiran-pemikirannya yang brilian itu kemudian banyak yang iri, penguasa-penguasa iri, sehingga kemudian Suhrawardi harus dihilangkan nyawanya. Makanya kalau ada bermusuhan dengan penguasa, tidak sepakat dengan penguasa, hilang nyawanya, itu sudah ada sejak dulu. Dan itu salah satunya adalah Suhrawardi, umur 36, tapi karyanya luar biasa. Bagaimana pemikirannya? Karena dia tokoh filsafat, maka kemudian kita kenal dengan filsafat iluminatif kalau di dalam buku-bukunya itu. Salah satu contohnya begini. Cahaya itu cahaya. Nur. Cahaya itu adalah cahaya. Cahaya yang nempel ke bolam begini ini kemudian bernama lampu. Cahaya yang nempel di matahari yang model begitu kemudian dikasih nama matahari. Belum lampunya yang modelnya banyak-banyak. Jadi nempel kepada apapun itu tetap cahaya, tapi suatu saat tetap kembali kepada Allah yang kita sebut dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga kemudian salah satu pemikiran Suhrawardi ini mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin yang kita kenal dengan Asmaul Husna itu, beliau selalu menafsirkan dengan bahasa begini: Nurul Rahman, Nurul Rahim, Nurul Malik, Nurul Quddus, ada nurnya. Ada nurnya. Karena itu adalah pancaran yang dimiliki oleh Allah. Karena Ar-Rahman itu bukan zatnya Allah, tapi namanya Allah. Ini yang kemudian dikembangkan oleh Suhrawardi, sehingga kemudian jiwa kita itu aslinya bersih, ruh kita itu bersih. Maka nggak ada yang kemudian mengatakan, nggak ada yang mampu untuk mengatakan ruh mati, itu enggak. Kita mati, manusia yang meninggal itu bukan matinya ruh, tapi matinya jasad yang sudah berpisah dengan ruh. Kemana kembalinya ruh itu? Kemana? Inna lillahi wa inna ilaihi, kepada Allah. Kepada Allah. Itu salah satu pemikiran Suhrawardi pada waktu itu. Suatu ketika Suhrawardi ini jalan-jalan, berkeliling di Masjid Khaif. Masjid Khaif ini masjid yang terletak di selatan Bukit Mina. Biasanya kalau hari-hari biasa itu tidak pernah dibuka Masjid Khaif ini. Jadi selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu ada Masjid Khaif, dan itu berada di selatan Bukit Mina. Juga dikenal sebagai Masjid 30 hari. Jadi masjid ini hanya dibuka 30 hari pada musim haji. Di luar musim haji ditutup Masjid Khaif ini. Konon di dalam satu riwayat kemudian dijelaskan, Masjid Khaif ini adalah masjid yang pernah ditempati sholat fi Masjidil Khaif itu sab'unah nabiyan. Ada 70 nabi yang pernah sholat di Masjid Khaif. Dalam satu riwayat kemudian mengatakan bukan 70, tapi 700 nabi yang pernah sholat di Masjid Khaif ini. Kaitan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pernah pada haji wada, khutbah pada haji wada itu
di Masjid Khaif ini, sehingga kemudian Masjid Khaif ini menjadi salah satu tujuan dari orang-orang ketika berhaji, selain Raudhah, selain tempat-tempat yang lain. Masjid Khaif ini kenapa? Tabarukan kepada Nabi, tabarukan kepada orang-orang zaman dulu. Ini Masjid Khaif yang ada di Mina. Ketika Suhrawardi jalan-jalan itu di sekitar Masjid Khaif itu, kalau bahasa sekarang mungkin celingak-celinguk itu. Jadi setiap ketemu orang dilihatin mukanya, setiap ketemu orang dilihatin mukanya. Itu Suhrawardi. Yatasaffahul wujuh, faqila lahu fihi, maka kemudian Suhrawardi ketika celingak-celinguk itu lihat ketemu orang pasti dilihat mukanya, itu ditanya oleh orang. Faqala, kenapa Suhrawardi, kenapa Anda selalu melihat wajah orang-orang yang selalu ditemui? Pertanyaannya begitu. Faqala, maka kemudian menjawab siapa Suhrawardi itu, innalillahi, bahwa sesungguhnya di sisi Allah itu ibadan, banyak hamba. Ida ketika nadoru melihat siapa kita kepada mereka, ila sahsin kepada seorang itu, aksibu sa'adatan, maka yang akan muncul adalah kebahagiaan. Kalau kita lihat orang hamba Allah itu mukanya menyenangkan, mukanya meneduhkan, mukanya menyejukkan pada hati kita, itu yang kemudian dapat membuat bahagia hati kita. Sama kayak jenengan, kalau jenengan cari istri dulu ya, saya nggak mau cerita sekarang. Kalau dulu waktu jenengan cari istri, pasti mencari orang yang dapat memberikan kesenangan pada diri kita. Dilihat nyeneng no, kalau dilihat nggak nyeneng no, mesti nggak dipilih toh. Dipilih apa boten? Gak tahu kalau Pak Pimpin. Saya gak tahu. Pasti yang dipilih itu yang nyeneng no. Kenapa kita butuh itu? Karena kita butuh kebahagiaan. Ketika saat kita ketemu dengan orang itu, melihat orang itu, yang muncul adalah rasa bahagia. Dulu Pak, jadi kalau sampai hari ini sudah mulai nggak senang melihat istrinya, ya itu problem sampean, bukan problem saya. Fa'ana, maka sungguhnya saya atlubu dalik, dan saya mencari orang itu. Jadi dia keliling hanya untuk mencari orang yang meneduhkan wajahnya, menyenangkan wajahnya. Makanya kalau senengan ketemu dengan kiai-kiai, ketemu dengan ulama-ulama yang sudah dekat dengan Allah itu, wajahnya itu menyenangkan. Melihat wajahnya saja itu sudah luar biasa. Apalagi melihat Nabi. Makanya kemudian umat yang terbaik itu adalah umat masa sahabat dan masa tabi'in itu. Masa sahabat kenapa? Karena umat itu adalah umat yang bisa mampu melihat Nabi secara langsung. Nah ini fa'ana atlubu dalik, dan saya mencari orang itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini sing jawab kok. Sayati zamanun, ini kata Nabi. Sayati akan datang zamanun, satu zaman, ala ummati, atas umatku. Yukirruna minal ulama wal fuqaha, orang-orang yang sudah meninggalkan, orang-orang yang sudah lalai kepada ulama dan fuqaha, ahli fikih. Banyak orang yang meninggalkan ulama, banyak orang yang mencaci ulama, banyak orang yang gak senang pada ulama. Hari ini banyak Pak, belajar satu kitab kemudian hafal sampai satu kitab,
mentang-mentang sudah hafal kemudian mencaci maki ulama-ulama yang ada di daerah. Banyak nopo boten? Banyak. Dan hari ini seperti itu. Ulama-ulama hari ini sudah kemudian disingkirkan. Kita kalau ada ulama dengan para politisi, kita lebih seneng siapa? Coba jujur mawon. Lebih seneng siapa? Lebih seneng politisi kan? Yang datang kepada kita. Kita ketemu dengan politisi seakan-akan kemudian luar biasa, tapi ketemu dengan ulama biasa-biasa saja. Ini problem hati kita. Padahal kalau kemarin kita ngaji di sebelum-sebelumnya itu, sebagian politisi yang korup itu tidak akan pernah masuk surga selama dia tidak mengembalikan harta yang diambil dari orang lain. Itu nggak akan masuk surga. Jelas nanti leka nang surga, yang neraka ae aja suwi-suwi tapi yukiruna minal ulama wal fuqaha. Sudah lari. Kita tanya hukum fikih saja. Sudah tidak lagi bertanya pada ulama. Tanyanya kemana? Tanyanya ke Mbah Google. Ya toh? Sekarang untuk tahu halal haramnya, ini subhat atau tidak, enggak tanya kepada ulama. Bahkan pemikiran orang hari ini, ngapain saya harus pergi ke ulama, jauh-jauh pergi ke sana hanya tanya persoalan ini? Tanya ke Google saja. Itu toh hari ini. Ini problem besar itu. Karena ketika kita mengalihkan dan punya pikiran bahwa kita hanya Google yang mampu untuk memberikan jawaban, bukan ulama dan bukan fuqaha, maka saat itulah kita sudah meninggalkan para ulama dan fuqaha. Karena yang mampu membenarkan kata, membenarkan tindakan kita, itu adalah ulama yang masih hidup, bukan mesin yang sudah mati. Ini harus kita pikirkan, dan kita sudah berada dalam satu zaman itu. Kalau banyak orang yang meninggalkan ulama dan fuqaha, bagaimana? Fayabtaliyahum, maka kemudian Allah akan memberikan cobaan kepada mereka itu. Fayabtaliyahumullah, maka kemudian memberikan cobaan kepada mereka Allah bisalah si baliyat, dengan 3 cobaan. Aulaha, yang pertama adalah yarfa'ullah al-barakah min kasbihim. Yarfa'u, mengangkat, menghilangkan Allah al-barakah kepada barakah min kasbihim, dari hasil usahanya. Ini kita harus introspeksi. Kalau kemudian satu penghasilan dari kerja kita itu tidak membawa kedamaian, tidak membawa kebaikan, tidak menjadikan diri kita dekat dengan Allah, maka berarti itu adalah bagian dari cobaan. Dapat uang 1.000 bahagia, dapat 1 juta bahagia, dapat 1.000 bahagia, dapat 3.000 kemudian tidak bahagia, berarti tidak barokah. Banyak toh hari ini? Banyak. Digaji 1 juta, enak Pak, bahagia, karena barokah. Naik gaji 3 juta, 4 juta, 5 juta, kok malah tambah bingung, utang tambah akeh. Ya toh? Utang tambah banyak, cicilan tambah banyak, kemana-mana bingung, turu yo ora iso. Itu adalah yarfa'ullah al-barakah min kasbihim. Allah sudah mengangkat sebagian barokah dari hasil pekerjaan kita.
hati-hati, hati-hati. Karena banyak saya temukan orang-orang yang model begini. Kalau saya jalan enak, digaji berapa? 1 juta, enak. Naik 3 juta, tambah bingung. Ya tambah ake cicilan, tambah ake karep. Itu problem ini. Wasaniyatu, dan yang kedua, yusallitu, menguasakan Allah siapa Allah Ta'ala alaihim kepada mereka sultanan doliman, kepada pemimpin yang dolim. Kalau orang yang sudah keluar dari ulama, tidak pernah mau kepada ulama, barokah hasil pekerjaannya dicabut. Yang kedua, punya pemimpin, pasti pemimpin orang yang dolim. Makanya ulama-ulama di Indonesia itu selalu berdoa, jadikan pemimpin di Indonesia, pemimpin-pemimpin Indonesia adalah pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang amanah, bukan pemimpin-pemimpin yang dolim. Karena kalau jadi pemimpin kita adalah pemimpin yang dolim, itu efeknya pada kita. Kalau pemimpin itu adalah dolim, maka yang harus dipertanyakan adalah masyarakatnya, kita itu jauh dari ulama. Nah sekarang kan problemnya begini, kalau kita ada pemilihan, yang kita pilih orang yang baik atau orang yang punya banyak uang? Itu aja. Orang yang baik nggak punya uang jadi gak mungkin, Pak. Ini problem hari ini. Tapi yang dicari adalah orang yang banyak uang, yang bisa nabur uang. Sejelek apapun orang itu tetap akan dipilih. Berarti kita sudah lupa mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kenapa kita lupa? Karena jauh dari ulama, jauh dari petuah-petuah ulama, dekat sama Google. Itu problem itu. Dan itu terjadi pada hari ini. Saya lanjutkan. Yang terakhir adalah yang ketiga. As-salisatu yahrujuna minad dunya bighairi imanin. Ini yang paling parah. Yahrujuna, keluar minad dunya, dari dunia, artinya mati. Bighairi imanin, dengan membawa, dengan tanpa iman, artinya su'ul khotimah. Orang yang jauh dari ulama itu barokah hidupnya, barokah hartanya sudah dicabut. Pemimpin kita dikasih pemimpin yang dolim, dan juga mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Maka kemudian sering-seringlah bagi kita untuk dekat pada ulama, hadir kepada majelis ilmu, hadir kepada majelis sholawat. Senajan orang ngerti nggak masalah, yang penting hadir. Hadir itu akan menggugurkan sebagian dari dosa-dosa yang kita miliki. Nah itu yang kemudian barokahnya ilmu, itu salah satunya di sana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini sudah jam 5:30. Ada pertanyaan? Atau saya tutup? Semoga kita diberi hidayah, diberi kemudahan untuk selalu dekat berkumpul dengan para ulama dan hukama, sehingga kemudian kita bersama-sama beliau di dunia dan juga bersama-sama beliau di akhirat nanti untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.